Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Sarima dengan NIM 241. Saya Miftahul Bulan dengan NIM 014. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai memahami konsep konsumsi, investasi, dan pasar modal. Apa ya? Yang pertama ada konsumsi. Konsumsi ini merupakan dan investasi merupakan dua kegiatan yang berkaitan. Penundaan konsumsi sekarang KO dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi di masa yang akan datang. Di sumbu vertikal, Selanjut. belum. Maaf, Kak. Di sumbu Kira udah. Ini eh, ulang aja, Pak ya? Maaf, di- Kak. Aku ulang aja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, dengan saya Gracia Sarima dengan NIM akhir 241. Saya Miftahul Bulan dengan NIM 014. Kami akan mempresentasikan materi yaitu memahami konsep konsumsi, investasi, dan pasar modal. Yang pertama itu ada konsumsi. Konsumsi dan investasi merupakan dua kegiatan yang berkaitan. Penundaan sekarang, KO dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi di masa yang akan datang. Gambar ini menunjukkan indifferent kurva atau kurva indifferent yang merupakan konsep penting dalam ekonomi, khususnya dalam teori konsumsi. Di sumbu vertikal kita punya delta U dari KOB yang menggambarkan perubahan utilitas dari konsumsi barang kedua, dan di sumbu horizontal ada delta KO yang yaitu perubahan jumlah konsumsi barang pertama. Kurva yang melengkung di bawah ini adalah kurva indifferent yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Di gambar bawah ada keterangan gambar hubungan antara konsumsi sekarang dan utility. Artinya, kurva ini menggambarkan bagaimana konsumsi barang saat ini mempengaruhi utilitas yang dirasakan konsumen, titik seperti delta KO1, delta KO2, dan delta KO3 menunjukkan peningkatan konsumsi barang pertama, dan bisa dilihat bahwa utilitas meningkat, tetapi dengan tingkat yang semakin turun disebut dengan diminishing marginal utility. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi itu dalam konteks pasar modal sebenarnya simpel. Seperti kita menaruh uang di instrumen kayak saham atau obligasi dengan harapan uang itu bisa tumbuh. Tapi tentu saja makin besar potensi untungnya, maka makin besar juga risikonya. Nah, makanya penting buat investor mengerti kenapa konsep dari risk return trade-off, yaitu biar nggak cuma ngejar cuan aja, tapi kita juga siap sama risikonya. Nah, biasanya sebelum ambil keputusan, investor bakal melihat dulu analisis fundamentalnya, kayak laporan keuangan, kondisi ekonomi, sampai ke sektor industrinya. Atau kalau mau lebih cepat, bisa juga pakai analisis teknikal, yaitu dengan melihat pola pergerakan harga, dan yang nggak kalah penting juga dengan cara diversifikasi. Nah, kita itu tidak boleh menaruh semua dana di satu tempat karena pasar itu bisa saja fluktuatif. Jadi, ini semua bukan soal untung-untungan, tapi soal strategi dan perhitungan. Next, ada pasar modal. Nah, pasar modal itu sebenarnya merupakan tempat bertemunya antara kedua belah pihak, yaitu investor dan perusahaan yang menjual saham. Nah, yang punya uang dan yang butuh uang. Misalnya, perusahaan butuh dana buat ekspansi. Nah, perusahaan itu bisa menjual saham atau obligasi ke publik lewat pasar modal. Buat investor, pasar modal itu merupakan peluang yang mendapat return dari uang yang diinvestasikan. Jadi sebenarnya saling membantu antara investor dengan perusahaan. Perusahaan mendapat modal, sedangkan investor mempunyai potensi untuk untung. Nah, instrumennya macam-macam, tapi yang paling umum itu adalah saham dan obligasi. Dan biar sistemnya aman dan adil, ada yang namanya pengawasan. Kalau misalnya itu kayak OJK. Nah, pasar modal itu juga dibagi dua, yaitu pasar perdana itu adalah pas pertama kali saham dijual ke publik, dan yang kedua ada pasar sekunder, di mana itu tempat kita bisa jual beli saham yang udah beredar. Jadi intinya pasar modal itu bukan cuma tempat transaksi aja, tapi juga bagian penting dari sistem ekonomi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ini di stop aja ya? Iya.